Ini adalah sikap yang pasif yang kurang menunjukkan kepekaan terhadap kebutuhan yang sudah jelas di depan mata. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel belajar P3K dan CPNS, Pejuang Pendidikan ID. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah sosial kultural. Nantinya akan kita bahas satu persatu materi sosial kultural itu meliputi apa saja. Kalau dari FR soal ujian P3K tahap kedua yang sudah dijalani beberapa teman-teman kita, di dalamnya itu terdapat 4 materi pokok yang diujikan. Di antaranya ada empati, ada kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan kepekaan terhadap perbedaan. Langsung saja kita mulai. Nantinya kita akan bahas 2 soal per materi. Soal pertama dan kedua, kita mulai dari materi empati. Saat berbelanja di pusat perbelanjaan, Pak Arman mendapati seorang wanita tunadaksa kesulitan mengambil barang dari rak tinggi. Banyak pengunjung lain tampak pura-pura tidak melihat. Apa langkah paling tepat yang dilakukan Pak Arman untuk menunjukkan sikap empati? Opsi A, mendekati wanita tersebut, menawarkan bantuan dengan sopan, dan membantunya mengambil barang yang diinginkan. Di sini ada menawarkan bantuan dengan sopan ya teman-teman. Pada opsi ini memperlihatkan sikap yang empati dan menghormati martabat orang lain. Kita simpan dulu yang opsi A. Opsi B, menunggu hingga ada orang lain yang mungkin menawarkan bantuan agar tidak dianggap mengganggu. Pada opsi ini menunjukkan respon yang pasif dan terlihat kurang ada kepeduliannya karena hanya menunggu. Opsi A masih lebih baik. Kita lanjut di opsi C, memberi isyarat kepada petugas toko agar segera membantu wanita tersebut. Yang opsi C ini meminta bantuan petugas memang membantu dari sisi pelayanan, tetapi melewatkan kesempatan pribadi menunjukkan empati langsung. D. Mengamati dulu dari jauh apakah wanita tersebut benar-benar membutuhkan bantuan. Ini adalah sikap yang pasif yang kurang menunjukkan kepekaan terhadap kebutuhan yang sudah jelas di depan mata. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Pembahasan dari soal ini adalah kemampuan secara aktif merespon kebutuhan orang lain secara langsung dan hormat dalam situasi sosial tanpa menunggu permintaan dari orang yang sebenarnya membutuhkan bantuan tersebut. Ini sikap empati yang baik ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Dalam acara seminar kepemudaan, Bu Fira memperhatikan seorang peserta difabel tuli atau tunarungu kesulitan mengikuti sesi diskusi karena tidak ada interpreter bahasa isyarat. Sikap Anda dalam situasi ini adalah interpreter itu penerjemah ya teman-teman. Yang opsi A, membiarkan peserta tersebut mengikuti sesuai kemampuannya tanpa banyak intervensi. Yang opsi A membiarkan itu justru memperlihatkan ketidakpedulian ya. Jadi dia mempunyai hambatan yang dihadapi yaitu tunarungu, tetapi kita malah membiarkan. Jadi ini masih kurang bagus ya, kita lewati dulu. Opsi B, mengusulkan kepada panitia untuk memberikan rangkuman materi dalam bentuk tulisan saja. Yang opsi B ini tidak terlalu membantu, dan peserta bisa tertinggal dalam diskusi yang sebenarnya interaktif di sini. Lalu opsi C, mencoba mengajak peserta lain untuk membantu menerjemahkan sebisanya. Sikap ini menunjukkan solidaritas, namun tidak sepenuhnya efektif karena tunarungu membutuhkan juru bahasa isyarat yang memang tidak semua orang menguasai. Kurang tepat juga. Lalu yang opsi D, mengupayakan mencari interpreter atau penerjemah, atau setidaknya memberikan pendampingan agar peserta tersebut bisa tetap berpartisipasi penuh. Opsi D ini menunjukkan upaya yang maksimal dalam mencarikan solusi yang memperhitungkan kebutuhan spesifik dari peserta difabel tersebut. Dari pertanyaan ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Pembahasannya adalah kita ini dituntut untuk mampu mengenali hambatan partisipasi sosial orang lain dan mengambil tindakan aktif untuk menciptakan kesempatan yang sama serta rasa dihargai. Kita lanjutkan soal berikutnya. Dua soal berikut ini kita membahas materi kemampuan berhubungan sosial. Sebagai pemahaman, materi ini mengetes kemampuan kita untuk berinteraksi secara efektif dan positif dengan orang lain dalam berbagai konteks sosial, termasuk di lingkungan sekolah, keluarga, pekerjaan, dan masyarakat pada umumnya. Dalam program imigrasi ke luar negeri, Dina sebagai peserta muda dari Indonesia dihadapkan pada komunitas lokal yang memiliki budaya berbeda, agar bisa diterima dan membaur secara alami apa yang sebaiknya dilakukan Dina.
Opsi A, menghindari terlalu banyak berinteraksi dahulu, hingga dirinya merasa benar-benar nyaman. Sikap ini terlalu tertutup ya justru menghambat proses adaptasi sosial di lingkungan baru. Kita lewati dulu. Masuk ke opsi B, mempelajari adat lokal, mengikuti kegiatan komunitas dan membangun interaksi kecil sehari-hari dengan penuh rasa hormat. Mempelajari budaya lokal dan aktif berinteraksi adalah kunci sukses membangun hubungan sosial lintas budaya secara alami dan efektif. Kita simpan yang opsi B. Kita lanjutkan opsi C, fokus hanya berteman dengan sesama orang Indonesia di negara tersebut agar merasa lebih aman. Hanya berteman dengan orang Indonesia dapat membatasi kesempatan membangun hubungan sosial yang lebih luas. Masih bagus sih opsi B-nya. Lalu opsi D, menunggu inisiatif warga lokal untuk lebih dulu mendekatinya sebelum menjalin hubungan. Jawaban ini menandakan sikap pasif dan menghambat adaptasi sosial yang aktif. Jawaban yang tepat adalah opsi B. Soal ini mengukur kemampuan penyesuaian diri dengan budaya baru secara aktif, membangun hubungan harmonis dan menunjukkan sikap terbuka dalam interaksi sosial dengan budaya yang berbeda. Kita lanjutkan soal berikutnya. Pada acara bazar kuliner lokal di Sleman, Andi diberi tugas mewakili kantornya membuka stand pelayanan informasi. Ia memahami bahwa ini bukan hanya soal membagikan informasi, tetapi juga kesempatan membangun hubungan positif. Sikap Anda untuk menjalankan tugas ini adalah menyambut pedagang dengan ramah, aktif berdialog, serta menawarkan informasi tambahan untuk membangun hubungan yang bersahabat. Opsi ini menunjukkan kemampuan tinggi membangun hubungan sosial yang hangat dan profesional, seperti menyambut ramah, aktif berdialog, dan menawarkan informasi tambahan tersebut. Kita simpan dulu yang opsi A. Opsi B, memberikan informasi seperlunya tanpa terlalu banyak mengajak pengunjung berbicara. Kata seperlunya di sini menunjukkan layanan minimal, tanpa berusaha menciptakan hubungan yang lebih akrab. Yang opsi C, menunggu pengunjung yang bertanya terlebih dahulu sebelum memberikan layanan informasi. Justru mengurangi peluang membangun interaksi yang lebih proaktif dan ramah ini. Masih lebih bagus opsi A, kita lewati dulu. D, memasang brosur di meja stand agar pengunjung bisa membaca sendiri informasi yang tersedia. Opsi ini tidak ada upaya berinteraksi langsung, jadi dapat menghilangkan kesempatan membangun hubungan sosial yang personal. Dari pertanyaan ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal ini mengukur aspek kemampuan berhubungan sosial, yaitu kemampuan berinteraksi yang aktif, membangun keakraban, serta menciptakan pengalaman sosial yang positif saat memberikan layanan kepada masyarakat. Kita lanjutkan soal berikutnya. Di sini kita masuk pada materi kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Materi ini membahas konflik yang sering terjadi dalam masyarakat kita. Di sini kita diminta untuk memberikan solusi atas permasalahan yang sering muncul. Dalam proyek sosial di pedalaman Sulawesi, relawan dari berbagai latar belakang budaya mulai berselisih pandang tentang cara merancang program pendidikan. Beberapa anggota bahkan mulai menarik diri dari diskusi. Sikap Anda dalam situasi ini adalah A. Meminta pimpinan proyek untuk segera mengambil keputusan agar program tidak tertunda. Meminta pemimpin mengambil keputusan memang cepat, bisa memberikan efek yang lebih cepat. Tetapi ini justru mengabaikan pentingnya proses musyawarah yang menghargai semua suara. Lalu opsi B, menginisiasi dialog terbuka dengan mendengarkan semua ide dan menyusun program yang bisa mengakomodasi aspirasi berbeda. Opsi ini mencerminkan upaya mengakomodasi semua pihak dan juga menjaga partisipasi aktif dan memperkuat rasa kebersamaan. Kita simpan dulu opsi B. Opsi C, mengusulkan agar setiap kelompok mengerjakan bagian program masing-masing sesuai keinginannya. Di sini justru membiarkan setiap kelompok mengerjakan bagian masing-masing dapat memperdalam perpecahan dan justru menghilangkan tujuan bersama. Jadi opsi ini tidak lebih baik dari opsi B, kita lewati dulu. Opsi D, mendorong kelompok dengan pendapat mayoritas untuk melanjutkan saja programnya agar tidak terjadi kebuntuan. Opsi ini membuat proses menjadi lebih cepat, memang, tetapi justru beresiko membuat minoritas merasa tidak dihargai. Dari pertanyaan ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Jadi, soal ini mengukur aspek kepekaan terhadap pentingnya persatuan,
kemampuan mengelola perbedaan, menciptakan ruang partisipasi yang adil, dan menjaga semangat kebersamaan. Kita lanjutkan soal berikutnya. Dalam sebuah organisasi sosial di Surabaya, terjadi perbedaan antara pengurus lama dan baru mengenai strategi penggalangan dana. Masing-masing pihak merasa pendekatannya lebih efektif. Tindakan Anda sebaiknya A. Mendorong kedua pihak untuk mempresentasikan strategi masing-masing secara terbuka, lalu mengupayakan integrasi ide-ide terbaik dari keduanya. Opsi ini membangun suasana yang transparan, menghargai kontribusi semua pihak, dan memperkuat rasa kebersamaan. Kita simpan dulu yang opsi A. Opsi B menyarankan agar pengurus baru mengikuti saja cara yang sudah biasa dilakukan oleh pengurus lama untuk menjaga keberlangsungan organisasi. Jika kita menyuruh pengurus baru untuk mengikuti cara lama, malah dapat mengabaikan dinamika perubahan dan dapat melemahkan motivasi pada pihak yang baru. Kita lewati dulu. C. Meminta ketua organisasi memutuskan strategi mana yang harus dipakai tanpa membuka forum diskusi lebih lanjut. Opsi ini cukup beresiko ya, mengambil keputusan sepihak bisa mengabaikan aspirasi anggota dan memicu ketidakpuasan. Lalu opsi D, menawarkan diri menjadi mediator untuk membantu masing-masing pihak memahami sudut pandang satu sama lain sebelum mengambil keputusan bersama. Yang opsi D, menjadi mediator dapat membantu memperjelas komunikasi antar kedua pihak, namun efektivitas tergantung pada keterbukaan kedua pihak tersebut dalam proses berdialognya. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi A. Soal ini mengukur aspek kepekaan terhadap pentingnya persatuan, kemampuan mengelola konflik perbedaan generasi dari kedua kelompok, mempertemukan gagasan yang berbeda untuk menjaga keberlangsungan organisasi, dan menghindari perpecahan. Kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya. Ketika kita berpartisipasi dalam Festival Kuliner Nusantara, Anda mendapati beberapa pengunjung mengomentari perbedaan warna dan bentuk pakaian adat yang dikenakan para peserta, namun tidak dengan nada mengejek, hanya karena rasa ingin tahu saja. Sikap Anda? A. Menanggapi komentar itu dengan memperbaiki penampilan agar lebih sesuai dengan standar umum yang mereka harapkan. Yang opsi A ini memperbaiki penampilan sesuai standar orang lain, malah mengesankan kurang menghargai keragaman budaya asli yang ditampilkan. Jadi apa adanya saja. Budaya jangan dirubah hanya karena perbedaan selera. Kita simpan dulu ya, opsi A. Opsi B, mengabaikan komentar tersebut karena tidak ada unsur penghinaan di dalamnya. Opsi ini bagus karena menghindari masalah, tetapi melewatkan kesempatan untuk memperkenalkan budaya secara positif. Jadi hanya mengabaikan saja, tidak ada promosinya di sini. Kita lewati dulu ya opsi B. Opsi C menjelaskan dengan santai bahwa setiap daerah memiliki ciri khas pakaian yang berbeda sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Memperkenalkan keberagaman dengan cara yang santai adalah poin plus, meskipun di sini kurang menunjukkan keaktifan dalam merespon antusiasme pengunjung. Opsi D menyambut rasa ingin tahu mereka dengan ramah dan memberikan penjelasan singkat tentang arti warna dan bentuk pakaian tersebut. Opsi ini menunjukkan sikap menghargai, memperkaya pengalaman pengunjung dengan informasi yang relevan, dan memperkuat citra budaya lokal. Di sini dijelaskan dengan cukup lengkap ya. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D. Soal ini mengukur aspek kepekaan terhadap perbedaan. Indikatornya adalah kemampuan kita dalam merespon rasa ingin tahu dari pengunjung terhadap keberagaman budaya, dengan sikap kita yang harusnya terbuka, positif, dan edukatif. Kita lanjutkan soal berikutnya. Dalam sebuah lomba fotografi bertema budaya Indonesia di tingkat nasional, Anda melihat beberapa peserta menampilkan foto dari suku minoritas yang tidak familiar bagi banyak orang. Sebagian pengunjung bertanya-tanya dengan rasa heran tentang pakaian dan ritual yang difoto. Tindakan Anda? A. Menjelaskan bahwa budaya tersebut memang berbeda dan unik, sehingga tidak semua orang bisa langsung memahami. Pada opsi ini, penjelasan dengan cara ini mungkin cukup baik, tetapi narasi bahwa tidak semua orang bisa memahami bisa berkesan eksklusif dan angkuh jika tidak diiringi atau dibarengi dengan sikap membangun. Kita lewati dulu yang opsi A. Opsi B memberitahu pengunjung bahwa budaya tersebut mungkin sulit diterima masyarakat umum. Opsi ini bertentangan dengan prinsip pengakuan terhadap perbedaan. Mengatakan sulit diterima memperkuat prasangka terhadap budaya minoritas, justru memberikan stigma yang kurang baik. Kita lewati dulu.
Opsi C menyarankan pengunjung untuk mencari informasi tambahan sendiri jika ingin tahu lebih dalam. Ini kurang menunjukkan sikap keaktifan dalam membangun jembatan pemahaman antar budaya. Jadi terkesan melakukan pembiaran, yang justru bisa memunculkan kesalahan dalam memahami budaya khususnya budaya minoritas. Opsi D mengapresiasi rasa ingin tahu mereka, lalu menceritakan secara singkat asal-usul budaya tersebut dengan sikap terbuka dan menghargai. Nah, di sini mengapresiasi rasa ingin tahu, lalu menjelaskan asal-usul budaya secara terbuka, menunjukkan sikap menghargai keragaman, dan membantu memperluas pemahaman orang dengan cara yang positif. Dari soal ini, jawaban yang tepat adalah opsi D. Soal ini mengukur aspek kepekaan terhadap perbedaan ya. Jadi, kemampuan memfasilitasi pemahaman terhadap budaya minoritas dengan sikap yang ramah, terbuka, dan yang pasti mengedukasi. Terima kasih buat teman-teman yang menyimak sampai akhir. Materi sosial kultural memang tidak terlalu rumit, akan tetapi membutuhkan ketelitian yang harus diasah dengan banyak-banyak latihan soal. Kami sudah sediakan website untuk belajar di pejuangpendidikanid.com. Anda dapat mengerjakan soal-soal P3K di sana. Ada materi untuk mahasiswaan ini, ada juga materi teknisnya. Jangan lupa subscribe dan like video ini agar kami semakin semangat membangun channel ini dan dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya untuk materi wawancara dan terima kasih.